Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Bagaimana kabarnya? Ya, I hope you can fine ya. Saya harap kalian baik-baik saja. Oke, welcome back to our English lesson. Selamat datang kembali ke pelajaran bahasa Inggris with me, Mrs. Ayu Ningsih. In the last meeting, you have learned about conditional sentence type 1 and conditional sentence type 0. Di pembelajaran kemarin, kalian sudah belajar tentang conditional sentence tipe pertama dan tipe ke-0. So, today we are going to discuss about type 2 and type 3. Hari ini kita akan belajar tentang tipe kedua dan tipe ketiga. Oke, have you ever had a dream or a wish? Apakah kalian mempunyai sebuah mimpi atau angan-angan? Absolutely, yes. Everyone have a dream. Oke, setiap orang pasti punya mimpi. So, today we are going to discuss about conditional sentence. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang conditional sentence atau in bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia adalah pengandaian. It's marked by word if. Ini ditandai dengan kata if ya, yang memiliki arti seandainya, jika, jikalau, and etc. dan lain-lain ya. Okay, this is the example of conditional sentence type 2. Ini adalah contoh dari conditional tipe kedua. Why? Because if I were president, I will give money to everyone, especially for COVID-19 victims. Jika saya jadi kamu, saya akan memberikan uang kepada setiap orang, khususnya korban COVID-19. And then, next the example is, if I had married with John, I would have lived happy and comfortable with him. Jika saya menikah dengan John, saya akan hidup senang dan nyaman bersamanya. This is the example of conditional sentence type 3. So, what is the formula of conditional sentence type 2 and type 3? Jadi, bagaimana sih rumus dari conditional sentence tipe kedua dan tipe ketiga? Okay, the formula of conditional sentence type 2 and type 3. Tipe kedua dan tipe ketiga. Tipe kedua dan tipe ketiga. Yaitu type 2, a little bit in the theory possible to fulfill. Yaitu di mana kondisinya kemungkinan sedikit terjadi di masa yang akan datang. Jadi a little bit ya. Jika kondisi tipe yang pertama itu big possible, kemungkinan besar terjadi, maka di tipe kedua adalah a little bit, sedikit terjadi. Kemudian if clause-nya, rumus if clause-nya atau anak kalimatnya menggunakan simple past tense.
dan main clause-nya yaitu would plus verb one. Di tipe yang ketiga, yaitu kondisinya the condition not possible to fulfill, yaitu kondisinya tidak mungkin terpenuhi atau tidak mungkin terjadi. Dalam artian too late, sangat terlambat, yaitu regret condition. Kondisinya bentuk penyesalan. Rumusnya adalah if clause anak kalimat past perfect tense, kemudian induk kalimatnya yaitu would plus have plus verb 3. So what the formula of simple past tense? Jadi apa sih rumus dari simple past tense itu? Subject plus verb to plus object. Jika kalimatnya kata kerja, subject plus to be, was atau were plus object jika kalimatnya bukan kata kerja. Kemudian rumus dari past perfect tense yaitu subject plus had plus verb 3. Jika kalimatnya kata kerja, subject plus had plus been plus objek jika kalimatnya bukan kata kerja. Paham ya? Jadi tipe yang pertama yaitu tipe yang menyatakan kondisi sebuah fakta atau kebenaran umum, tipe 0. Kemudian tipe yang pertama yaitu kondisi di mana kemungkinan besar itu bisa terjadi di masa yang akan datang. Kemudian tipe yang kedua, kemungkinan kecil bisa terjadi di masa yang akan datang. Dan tipe yang ketiga yaitu tidak mungkin terjadi di masa yang akan datang, yaitu suatu bentuk penyesalan. Ya. Next. Ya, if I were president, I would give money. Jika saya menjadi seorang presiden, this is a simple past tense. Okay? And then I would give money, yaitu would. Induk kalimat would plus verb one. Tipe kedua. Pada conditional sentence type 2, ya, were digunakan menggantikan was meskipun subjeknya sama. So, ya, the to be were in the type 2. Jadi to be were di bentuk kedua itu semua sama. They were. He were. She were. Not, bukan, he was. This is wrong. Salah ya, pengecualian, exception, pengecualian. He memakai were di bentuk yang kedua. For example, contoh. If they were you, jika mereka jadi kamu, they would study hard. Mereka akan belajar lebih giat. Ya. Otomatis memakai were.
Next, kemudian contoh berikutnya. If I had married with John, I would have lived happy and comfortable with him. Jika saya menikah dengan John, saya akan hidup bahagia dan nyaman bersamanya. This is the type of three conditional. Ini adalah bentuk conditional tipe ketiga. Type 3, tipe ketiga. Why? Because I had married is past perfect tense. And then I would plus have plus verb 3. Jadi rumusnya ya, after would, setelah would menggunakan have, kemudian menggunakan verb ketiga. Because the formula of past perfect adalah, karena rumus dari past perfect itu adalah subject had plus verb 3. Subject had plus verb ketiga. Next. Ya. If I were you, I would not to do this job. Ya. This is the example of type 2. Okay, type 2. Type 2. Why? Because if I were you, jika saya jadi kamu, it is simple past tense. And then I would not to do this job. Saya tidak akan melakukan pekerjaan ini. Would and then plus verb 1. Ya. Jika saya jadi kamu, saya tidak akan melakukan pekerjaan ini. The other example is, if I had studied hard. Ya, study hard. If I had studied hard, I would have passed this examination. Jika saya belajar giat, saya akan lulus ujian ini. Berarti if I had itu simple past perfect. I would have plus verb 3. Verb 3 past. Ya. In fact, kenyataannya adalah she or he doesn't not study hard. Kenyataannya adalah dia tidak belajar dengan keras. So, jadi he does not pass the examination. Jadi dia tidak lulus ujian. This is a regret condition. Ini bentuk regret, yaitu bentuk penyesalan. Suatu bentuk penyesalan. Ya. Kemudian first conditional. Di pembelajaran kemarin ya, first conditional yaitu sebuah big possibility.
in the future. Kemungkinan besar terjadi di masa yang akan datang. Menggunakan simple present tense, kemudian simple future tense. Tipe kedua yaitu a little bit. Possibility in the future, yaitu kemungkinan kecil terjadi di masa yang akan datang. Menggunakan rumus if I studied, menggunakan rumus simple past tense, I would pass, yaitu would verb pertama. Next, yang bentuk ketiga. Bentuk ketiga yaitu satu bentuk penyesalan, ya. If I had studied, I would have passed. Bentuk penyesalan, jika saya belajar lebih giat, saya akan lulus ujian. Kenyataannya dia tidak lulus ujian. That's all, students. Okay. Segitu aja ya. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting. Bye-bye.